Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham di sektor batubara. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi tentunya analisa kita di video ini untuk hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025. Juga kita akan membahas terkait strategi investasi dan juga trading menghadapi sell in May, terutama untuk saham-saham sektor batubara. Nah, jika kita lihat ya, sell in May itu adalah sebuah siklus yang memang harus kita hadapi. Dan juga kita harus bisa mengambil keuntungan dari siklus ini. Tentunya investor pemula banyak yang belum paham, jadi kita akan bahas di video ini. Sell in May di tahun ini baru akan dimulai ya, karena kita lihat sudah ada net sell asing di beberapa hari perdagangan terakhir. Kemarin net sell asing mencapai 562 miliar rupiah, dan juga itu sudah terjadi di hari-hari sebelumnya yang mana sudah di atas 1 triliun ya guys ya untuk net sell asingnya. Dan ini pun didukung dengan adanya pelemahan kurs rupiah terhadap dolar. Rupiah kita ya meskipun sempat menguat dari 16.800-an ke 16.400 dan kita lihat mulai ada pelemahan kembali, per hari ini melemah 0,13% di level 16.515 rupiah per 1 US dollar. Ketika rupiah kita menguat, maka investor asing akan berbondong-bondong masuk dan juga melakukan akumulasi. Nah, ternyata meskipun rupiah kita sempat menguat ya ke 16.400-an, teman-teman juga bisa lihat di sini sempat ke 16.400 itu juga menguras cadangan devisa Indonesia. Di mana cadangan devisa negara kita ternyata turun ke titik terendahnya dalam 5 bulan terakhir. Hal ini juga karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang persisten. Jadi kita pun melihat ya bahwa memang ada upaya dari Bank Sentral Indonesia yaitu BI ya untuk bisa menstabilkan nilai rupiah kita. Tapi di sisi lain juga ternyata ini menguras cadangan devisa Indonesia. Ada kaitannya dengan saham-saham batubara di mana DHESDA ya salah satu aturan yang akan diterapkan ya oleh pemerintah untuk ya para eksportir batubara dari Indonesia ke luar negeri itu akan ditahan dulu gitu guys ya sebagai cadangan devisa Indonesia. Tapi hal itu tentunya belum bisa dilaksanakan 100%. Jadi belum running gitu guys untuk peraturannya. Tentu saja itu juga akan menekan kondisi ekonomi secara makro ya terutama untuk Indonesia itu sendiri. Jadi kita pun melihat ya, meskipun harga acuan batu bara ini mulai ya, terlihat akan rebound lagi, tapi memang belum menembus di atas 100 USD per ton. Jadi untuk saham sektor batu bara, memang kita lihat labanya pun ya, saham-saham batu bara itu sedang turun guys, karena ini dampak ya dari penurunan harga acuan batu bara. Teman-teman ingat di tahun 2022 lalu ketika harga acuan batu bara itu naik sampai 400 USD per ton. Saham batubara, perusahaan batubara itu mencapai profit yang sangat tinggi sehingga bisa membagikan dividen jumbo. Harga sahamnya pun banyak yang all time high. Sehingga penurunan yang akan terjadi di sell in May ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Oke guys, jadi terkait dengan saham batubara ya, ternyata ada beberapa problem ya terkait dengan saham PTBA dengan Menteri Bahlil ya yang mengancam akan mengambil lahan jika DME batubara mandek ya atau tidak dilaksanakan oleh pihak PTBA itu sendiri. Nah, beritanya bisa teman-teman lihat guys ya di bloombergtechnews.com. Jadi karena DME batubara PTBA itu tidak berjalan gitu guys ya dan PTBA sendiri ini terancam ya akan terkena sanksi oleh Menteri Bahlil gitu guys ya. Oke guys, kita akan bahas nanti ya terkait dengan hal tersebut karena tentunya ini adalah sentimen negatif ya dari dalam negeri. Tapi kita melihat bahwa ya asing juga mulai melakukan penjualan atau distribusi kembali untuk saham PTBA. Jadi kita lihat untuk PTBA itu ada net sell 7,3 miliar guys ya di penutupan tanggal 9 Mei kemarin. Ini ada koreksi 0,3%, close di Rp2.710 per saham dan kita lihat ada normal distribution, terutama dari mayoritas investor asing ada NI, KZA, KZP dan juga HD. Tapi kita pun melihat bahwa investor retail ini banyak melakukan akumulasi ya guys ya. Sebenarnya ini bukan waktu yang tepat untuk mengakumulasi saham PTBA, tapi berdasarkan data kita lihat ya bahwa banyak investor retail yang akumulasi PTBA, ada OD, SQ, XA, XC, XL dan juga PD.
SPD. Untuk laba PTBA tentu saja kita lihat ada penurunan laba bersih. Jadi kinerja PTBA juga turun sehingga untuk invest jangka panjang mungkin kita lebih menunggu kenaikan harga acuan batubaranya terlebih dahulu. Itu untuk buy and hold jangka panjang. Karena kalau misalkan harga acuan batubaranya ternyata kesulitan untuk naik, juga karena sedang ada peperangan ya antara India dan juga Pakistan, dan hal itu juga menjadi suatu problem ya, karena India itu merupakan negara importir batubara yang cukup besar juga ya, yang mengimpor batubara dari Indonesia. Nah, jadi untuk saham batubara sendiri ya ini masih ada potensi untuk lanjut turun, apalagi sampai TBA sudah 2 hari terakhir ini di distribusi asing guys ya. Di tanggal 8 itu net sale 12,3 miliar, sedangkan kemarin net sale 7,3 miliar, sehingga harga saham PTBA berpotensi turun dan sebaiknya teman-teman sedia cash atau persiapan ya untuk bisa akumulasi PTBA di harga bawah. Ini pun berlaku untuk saham batubara lainnya, yang mana kita melihat saham-saham batubara ada potensi untuk lanjut turun lagi. Meskipun sudah di zona oversold, tapi ketika asingnya ini masih net sell, maka akan membuat saham batubara kembali turun. Selanjutnya adalah UNTR ya, setelah bagi dividen dan ternyata turun lagi ya dari harga ex-date-nya, kita lihat investor asing pun masih cenderung net sell di saham UNTR. Untuk UNTR ada koreksi 1%, close di 21.250 dan ada distribusi yang cukup besar, terutama dari CC, OD, ZPRX. Lagi-lagi investor retailnya masuk ya, ada YPP, DXL, dan juga XC. Tentu ini bukan waktu yang tepat ya, karena sell in May itu ketika dimulai artinya kita harus sedia cash. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan banyak sekali saham-saham yang kembali lagi ke level bottom. Meskipun kemarin kita sempat lihat ya banyak saham yang rebound dari harga bottomnya, dan segera manfaatkan untuk take profit ya guys ya, karena nanti di sell in May kita akan ambil lagi, kita akan borong lagi saham di harga bawah. Untuk UNTR kita lihat ada net sell 22,5 miliar dan ini masih terjadi terutama di 1 bulan terakhir UNTR masih di net sell asing. Oke guys, juga untuk UNTR ini ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana nih UNTR untuk invest jangka panjang? Sebenarnya dari sisi profit juga turun ya, mirip dengan perusahaan batubara lain, tapi penurunan laba UNTR tidak sedalam perusahaan batubara lain, jadi masih cukup aman sebenarnya untuk UNTR. Tapi karena pelemahan ekonomi, kemungkinan besar penjualan alat berat UNTR juga akan turun, gitu guys ya. So, kita harus mewaspadai, jangan sekali all in ya, karena kondisi ekonomi masih belum stabil. Kita lanjut ke AADI ya. AADI kita lihat juga ada koreksi lagi 2,4%, close di Rp6.975 per saham. Kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari CC, BK, dan juga AK. Dan kita pun lihat investor retail lagi-lagi akumulasi. Jadi untuk saham AADI, ini net sell asingnya mulai terlihat lagi ya, setelah sebelumnya sempat terakumulasi. Jadi kita pun harus waspada untuk AADI, semisal harganya turun lagi ke level support, kita bisa tunggu di sekitar 5.700-an. Kita lanjut ke saham Adro ya. Untuk Adro ada koreksi 2%-an, close di Rp1.855 per saham. Kita lihat ada distribusi yang juga cukup besar, terutama dari investor asing. Retail sebagai top buyer ada XC dan XL. Kemungkinan besar Adro juga bisa turun ya. Karena ketika retailnya banyak masuk, otomatis asingnya akan memanfaatkan sebagai likuiditas dan mereka melakukan distribusi. Jadi untuk saham Adro, net sell asing mencapai 5,4 miliar kemarin, tapi kalau misalnya kita lihat di 1 bulan terakhir, asingnya terus-menerus melakukan penjualan ya atau distribusi untuk saham Adro. Sehingga strategi terbaik untuk saat ini, kalau misalkan teman-teman sudah cuan di saham, ya segera take profit, dan nanti ketika sell in May-nya sudah selesai di akhir Mei ataupun di awal Juni, kita bisa memborong saham bagus di harga murah. Lanjut ke ITMG. ITMG juga kemarin sempat akan bangkit ya, terlihat akan bangkit dari zona oversold, tapi kita lihat ternyata ada koreksi kembali, terutama di tanggal 8 itu koreksi 1% dan kemarin juga ada koreksi 0,11%. Masih ada distribusi, terutama dari asing, ada ZP, AZ, dan BQ. Retail terpantau mix ya, ada yang akumulasi, ada XL dan SQ, tapi beberapa juga sudah ada yang jualan. Kemungkinan mereka yang BEP ya. Jadi untuk saham ITMG kita lihat asingnya lanjut net sell setelah di beberapa hari sebelumnya net sell sekitar 8 sampai 9 miliar.
Kemarin ada net sell 2 miliaran ya, jadi masih cukup besar untuk net sell asing di saham ITMG. Masih ada potensi untuk turun, apalagi jika jebol support di bawah 21.800, maka teman-teman akan dapat harga yang lebih murah. Kita lanjut ke saham India. Untuk Indika Energy, kita lihat ada koreksi 3% ya, karena harga saham ini kan ini sudah naik cukup tinggi. Jadi memang sudah waktunya untuk take profit dan juga sudah terlihat patah tren, sudah naik 78%, guys. Jadi ada distribusi dari asing, kita lihat juga ada AZ, KZ, dan juga AI yang distribusi, sedangkan investor retail terpantau akumulasi. Nah, sebenarnya untuk teman-teman ini bukan waktunya beli ya, karena asingnya terus distribusi, jadi lebih baik kita wait and see. Nanti setelah sell in May selesai, kita bisa borong lagi di harga murah. Nah, itu adalah strategi yang akan kita terapkan guys ya, menuju sell in May di tahun ini. ABMM juga turun ternyata 2,5% di level Rp3.080 per saham. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari SQ, KZ, dan juga GR. Retail lagi-lagi terpantau akumulasi. Ya, jadi untuk ABMM meskipun ini juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, tapi jangan ikut-ikutan ya, karena money manajemennya juga berbeda. Nilai uang kita juga berbeda tentunya dengan beliau. Untuk ABMM kita lihat di 1 minggu terakhir ini masih cenderung net sell asing, jadi masih ada potensi untuk turun. Semoga teman-teman yang sudah cuan dari harga bawah ini sudah take profit ya, karena sekali lagi beli saham bagus itu di harga murah, bukan beli di pucuk. Sudah beli di harga bawah, teman-teman harus take profit di harga tinggi. Seperti itu. Oke guys, sorry ya, saya agak sakit tenggorokan guys. Sorry, geli ya. Tenggorokannya geli. Untuk ABMM, ya labanya turun drastis ya, dari 793 miliar ke 351 miliar. Ini menunjukkan bahwa potensi harga saham ABMM akan turun lebih dalam lagi. Jadi strateginya gimana nih? Strategi yang paling bagus adalah ketika kalian sudah cuan di saham itu segera take profit. Cuan 20%, 30%, bahkan mungkin di atas 50% harus segera take profit. Lalu ketika turun, kita bisa beli lagi di harga pembelian sebelumnya atau mungkin di harga yang lebih murah lagi, tetap dengan metode cicil beli. Misalkan kita beli di sekitar 2.890, lalu turun lagi, kita beli lagi di 2.800-an, beli lagi di 2.700. Nah, itu berarti teman-teman sedang mencicil beli di harga murah. Seperti itu ya. Oke guys, jadi silahkan ya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini strateginya sudah cukup jelas, kita akan stay cash, kita akan sedia cash untuk menampung saham-saham murah, saham-saham di harga bawah, tentunya saham-saham dengan fundamental yang bagus ya. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar, juga pertanyaan akan kita bahas di weekend kali ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton, thank you for watching, dan semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.